dalam keadaan sehat walafiat. Semua dalam keadaan sehat-sehat saja kan? Jangan sampai ada yang sakit ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan bahas sedikit mengenai COVID-19. Kenapa Bapak bahas mengenai COVID-19? Karena Bapak anggap itu sangat penting. Nah, sampai sekarang masih banyak di luar sana yang Bapak lihat itu adalah sedikit yang sadar betapa bahayanya COVID-19 ini. Masih sangat-sangat minim kesadaran mengenai bahayanya COVID-19 ini. Kok Bapak bisa tahu? Coba lihat di luar sana. Masih banyak orang-orang yang tidak menggunakan masker saat bepergian. Masih banyak orang-orang di luar sana itu tidak menjaga jarak dalam berkomunikasi, ya dalam bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya himbauan pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini ya dianggap sebagai angin lalu saja. Tidak ada satupun kesadaran dari mereka bahwasanya virus COVID-19 itu sangat-sangat berbahaya. Tidak ada. Nah, itu Bapak lihat ya. Kalau kamu mau buktikan cukup gampang. Nah di rumah, di teras rumah, kita perhatikan jalan yang sering dilalui oleh orang. Coba hitung berapa banyak sih orang yang tidak menggunakan masker? Pasti sangat banyak. Berapa banyak sih orang yang tidak menjaga jarak? Pasti sangat banyak. Ya, bahkan menghitung dengan jari pun kurang rasanya. Karena itu prihatin kan? Sangat prihatin. Coba lihat di Medan Top. Jumlah pasien yang terkena COVID-19 dari hari ke hari itu selalu meningkat. Tidak ada yang menunjukkan gejala-gejala bakal menurun. Tidak ada. Nah, mau sampai kapan seperti ini terus? Bisa saja 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau bertahun-tahun kemudian COVID-19 ini bakal berakhir. Itu pun jika ada kesadaran dalam diri kita bahwasanya bahaya COVID-19 ini sangat-sangat perlu diperhatikan, sangat-sangat butuh dari kita untuk berubah menyadari bahwasanya COVID-19 itu sangat berbahaya. Ya, nah karena itu hari ini Bapak mengajak anak-anak Bapak semuanya, mari kitalah yang bergerak, kitalah yang menjadi contoh untuk teman-teman kita yang di luar sana, untuk orang-orang di luar sana, bahwa saja COVID-19 itu sebenarnya dapat dicegah dengan hal-hal yang sangat-sangat gampang sekali kita lakukan. Cara pertama yaitu dengan rajin mencuci tangan. Ya, dengan rajin mencuci tangan artinya apa? Kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita itu kan sifatnya kasat mata, tidak dapat dilihat oleh mata kita. Segala benda yang di sini itu bisa saja sebenarnya sudah dipegang oleh orang lain. Yang kita nggak tahu orang tersebut apakah berdampak atau terkena COVID-19 atau enggak. Nah gitu. Jadi benda-benda segala sesuatu yang kita pegang di sini itu wajib kita bersihkan. Caranya adalah tangan kita dulu. Tangan kita bersihkan, kita cuci tangan kita. Kemudian apa lagi kita lakukan? Ingat, pada saat kita keluar gunakan masker. Gunakan masker. Karena di ruangan ini, di ruangan kelas ini belum ada siswanya, ya izinkan Bapak untuk melepaskan masker terlebih dahulu. Untuk apa? Agar yang Bapak sampaikan ini dapat dengan jelas anak-anak terima semuanya. Karena kalau Bapak pakai masker tentunya suara Bapak itu nggak akan jelas. Karena itu Bapak lepaskan. Oke? Yang ketiga apa? Pada saat kita berpergian selalu kita jaga jarak kita. Yang di depan dan kita itu minimal 1 meter, 1,5 meter, kan gitu. Agar apa? Seandainya temanmu atau kamu batuk itu nggak akan mengenai temanmu. Atau kamu bersin itu tidak mengenai temanmu, kan gitu. Karena itu kita sangat-sangat perlu untuk menjaga jarak. Ya, gampang kan? Apa sih yang susah? Tidak ada yang susah. Segala sesuatu itu bisa kita lakukan. Namun kesadaran itu tidak ada. Makanya Bapak mengajak anak-anak Bapak, ayo kita pasti bisa. 1 orang aja yang menjadi penggerak, Bapak yakin teman-temanku yang lain pasti bakal melihat dan bakal mencontoh apa yang kamu lakukan. Kita lah yang jadi pedomannya,
kita yang menceritakan ini ke orang tua, kita yang mengajari mereka, kita yang menjelaskan kepada mereka cara mencegah COVID-19 yang benar. Tapi ingat, gunakanlah kata-kata yang tidak menyinggung perasaan mereka. Gunakan kata-kata yang lembut. Ya, COVID-19 ini bukan hal yang perlu banyak biaya untuk mencegah. Enggak. Lebih bagus kita mencegah daripada nanti kita mengobati, biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih besar dari apa yang kita perlukan untuk mencegah. Gampang ya. Ya, karena itu marilah sama-sama kita menjadi contoh kepada semua orang bahwasanya saya bisa mencegah COVID-19 dengan apa yang kita perbuat ini. Mudah-mudahan COVID-19 di negara tercinta kita segera berakhir. Itu dulu yang perlu Bapak sampaikan. Artinya apa? Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga diri. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada video yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya. Nah, video tersebut memiliki kaitannya dengan materi yang bakal Bapak berikan. Juga memiliki kaitan dengan kuis-kuis yang bakal Bapak berikan nantinya. Oleh karena itu, simak dulu video berikut ini. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Hore! Jaringan adalah koneksi antar perangkat. Jaringan komputer berarti koneksi antar perangkat-perangkat komputer. Oh gitu. Banyak loh manfaat yang dapat dimiliki dari jaringan komputer. Manfaatnya yaitu membagi sumber daya, reliabilitasnya tinggi, menghemat uang, dan juga bisa sebagai sarana komunikasi. Ya Jose, ada apa? Jelaskan satu persatu, Pak. Saya masih kurang ngerti. Mengenai manfaat jaringan komputer ya. Baiklah. Manfaat pertama itu membagi sumber daya. Maksudnya di sini, sarana yang dimiliki oleh komputer lain dapat digunakan oleh komputer yang tidak memiliki sarana sama sekali. Manfaat kedua, reliabilitas tinggi. Maksudnya di sini bisa saja melakukan sharing data, bisa juga sharing aplikasi. Kalau manfaat ketiga ya sudah pasti ya, hemat uang. Maksudnya di sini kalau sarana dan aplikasi bisa saling berbagi, ya tidak perlu lagi dong biaya tambahan lainnya untuk membeli sarana maupun aplikasi. Sebagai sarana komunikasi adalah manfaat yang keempat. Maksudnya di sini sarana komunikasi sangat-sangat memungkinkan terjadi karena adanya jaringan komputer. Wow, itu semua manfaatnya. Dan satu pun aku masih gak ngerti. Aduh, kapan bel pulang sekolah ya? Segeralah, udah mumet kepala ini. Itu pun masih belum mengerti Jose. Ya sudahlah, dengarkan penjelasan dari Pak Michael aja lah. Nah, anak-anak semuanya sudah tadi melihat video yang sudah Bapak berikan. Kan seperti Bapak ingatkan, ada keterkaitan antara video yang Bapak sampaikan dengan yang Bapak jelaskan ini. Ada keterkaitannya. Nah, apakah itu? Video yang kamu saksikan tadi itu adalah ya, jadi jaringan itu berkembang sangat-sangat pesat. Jadi dulu itu mau hubungi satu orang ke orang lain, itu mengirimkan datanya sangat lama. Ya, berklik-klik, ribet rasanya. Otomatis biayanya juga besar. Ya, biayanya juga besar. Kenapa? Kan sesuai dengan apa arti jaringan? Jaringan adalah sekumpulan perangkat-perangkat yang saling terhubung. Jadi kalau jaringan komputer, berarti perangkat tersebut adalah komputer. Jadi sekumpulan komputer-komputer yang saling terhubung. Itu namanya jaringan komputer. Terhubung menggunakan apa? Menggunakan kabel. Nah, jadi terhubung dari satu komputer ini ke komputer ini sekarang menggunakan kabel. Jadi artinya apa? Data yang ada di komputer pertama bisa saja dibaca oleh komputer kedua. Begitu juga dengan data di komputer kedua bisa saja terbaca dari data komputer pertama. Nah, apalagi
Aplikasi yang ada di komputer pertama itu dapat digunakan di komputer kedua, atau sebaliknya, aplikasi yang ada di komputer kedua dapat digunakan di komputer pertama. Contohnya itu adalah seperti sharing game. Sharing game tahu ya? Misalkan di komputer pertama itu ada yang namanya Free Fire, aplikasi Free Fire. Jadi install di komputer pertama. Kemudian di komputer kedua tidak ada aplikasi Free Fire. Oleh karena itu dihubungkanlah komputer pertama dengan komputer kedua, sehingga aplikasi Free Fire yang ada di komputer pertama dapat digunakan di komputer kedua. Komputer kedua sekarang sudah ada aplikasi Free Fire. Nah, mereka berdua sekarang bisa menjalankan aplikasi Free Fire atau game Free Fire. Itu contoh sharing aplikasi. Nah, contoh lain lagi seperti apa? Komputer pertama punya printer, komputer kedua enggak. Jika komputer kedua mau ngeprint, otomatis nggak bisa. Oleh karena itu dihubungkanlah komputer pertama dengan komputer kedua dengan menggunakan kabel. Setelah dihubungkan, maka komputer kedua sekarang sudah bisa mencetak di printer komputer pertama. Itu juga kegunaan dari jaringan. Jadi jaringan itu masih banyak lagi keuntungan-keuntungannya. Nah, jadi dulu itu jaringan itu menggunakan kabel. Sekarang jaringan sudah tidak lagi menggunakan kabel, atau biasa kita sebut dengan nama wireless, tanpa kabel. Wire kabelless tanpa. Jadi wireless itu tanpa kabel. Contohnya apa? Contohnya adalah WiFi. Ya, WiFi itu adalah contoh wireless, tidak perlu adanya kabel. Nah, zaman dulu jaringan itu sangat-sangat ribet. Kenapa sangat-sangat ribet? Karena satu komputer ke komputer lain itu terbatas dari kabel. Jika kabelnya pendek, ya berarti nggak bisa terlalu jauh. Dan jika kabelnya terlalu panjang pun, pengiriman datanya itu sudah sangat-sangat lambat. Karena itulah sangat-sangat tidak efisien, sangat-sangat tidak efektif dalam melakukan suatu kerjaan. Jadi mereka tiap tenaga ahli itu berpikir bagaimana ya cara mengakalinya. Nah, mulailah dibentuk suatu jaringan yang diupayakan untuk menyempurnakan kabel. Pikiran mereka itu masih terbatas kabel. Masalahnya kan di kabel. Jadi mereka perbaiki di kabel dulu. Mereka belum kepikiran bagaimana cara membuat jaringan tanpa kabel. Belum ke sana pikiran mereka. Mereka masih memperbaiki kualitas dari kabel yang mereka pergunakan. Karena yang mereka perbaiki itu adalah kabelnya, artinya kabel itu juga makin lama makin mahal. Semakin mahal kabelnya, ya semakin tak terbeli. Gitu, semakin tidak terbeli. Makanya kabel sendiri itu banyak jenisnya. Itu kendala-kendala yang sering mereka alami. Yaitu apa? Yaitu mereka nggak bisa mengirim data jika kabelnya terlalu pendek ataupun terlalu jauh. Terlalu jauh kendalanya adalah data yang dikirimkan lambat atau data yang dikirimkan nggak sampai-sampai. Kalau terlalu pendek, berarti jaraknya itu nggak bisa berjauhan. Jadi kalau dari rumah bapak sampai rumah anak-anak semuanya, itu kalau menggunakan kabel, pikirkan saja berapa panjang kabel yang bakal kita tarik ke sana. Iya, kalau kabelnya itu dalam keadaan bagus. Kalau kabelnya itu ternyata melewati jalan raya, ditabrak sana sini, atau di linggir sana sini, akhirnya kabelnya pun rusak. Itu nggak ada gunanya. Ya, itulah kerugian mereka. Apalagi sih kerugian mereka? Kerugian mereka itu adalah nggak bisa mengirimkan data jika lebih dari satu komputer. Kenapa? Karena satu komputer ke komputer lain hanya dihubungkan oleh satu cok saja, satu port saja. Port itu sudah dipergunakan oleh si kabel. Jadi kalau komputer kedua mau dihubungkan dengan komputer ketiga, nggak bisa lagi. Nah, begitu juga dengan komputer pertama mau dihubungkan dengan komputer ketiga, nggak bisa lagi. Harus beli alatnya lagi supaya portnya itu atau colokannya itu lebih banyak sehingga dapat terhubung ke beberapa komputer. Kan nggak efisien kan? Nah, sekarang sudah berubah, sudah lebih canggih, ya, sudah sangat-sangat canggih. Tanpa ada kabel, kita sudah bisa mengirimkan data, sudah bisa berkomunikasi, dan sekarang sudah sangat bagus. Kenapa? Karena sekarang tidak hanya komputer yang dapat mengirimkan data, dari HP ke HP juga bisa. Ya, dari HP ke HP, HP bukan komputer ya.
HP itu adalah ponsel cerdas atau biasa disebut dengan nama smartphone. Yang smartphone itu yang dapat mengirimkan data dari satu handphone ke handphone yang lain. Nah, itu juga jaringan. Iya, juga jaringan handphone. Jadi jangan berpikiran jaringan yang dibahas di sini itu pasti 4G, 3G. Iya, kita bakal bahas di sana, tapi untuk awal ini kita belum bahas di sana. Kita masih bahas mengenai pengenalan dulu. Kita masih bahas mengenai dasar-dasar terbentuknya jaringan. Kita masih bahas mengenai apa itu jaringan. Kita masih bahas mengenai apa keuntungan-keuntungan adanya jaringan. Kita masih bahas mengenai apa kerugian-kerugian jaringan. Dan anak-anak semuanya sudah tahu dan sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak berharap sekali apa pembelajaran kita hari ini memiliki hikmah kepada anak-anak semuanya, sehingga apa yang Bapak ajarkan tidak sia-sia. Anak-anak itu juga bertambah ilmunya. Oke, sekian dulu dari Bapak. Jika ada yang Bapak sampaikan tidak berkenan ke hati anak-anak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Oke, Bapak akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan selamat pagi.